Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kebaikan, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, menjaga kita dari berbagai macam keburukan, memaafkan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ampunannya tersebut. Kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Tauhid. Masih pembahasan bab 2 pekan yang lalu yang kita sudah jelaskan. Bab yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, niscaya dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, maksudnya apa? Tanpa azab, tanpa disiksa. Nah, ini sudah kita bahas kita masuk di hadis dalil yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Tidak apa-apa kita baca kembali hadis ini biar lebih lengkap dengan ringkas yang sudah disebutkan. Syekh rahimahullah mengatakan, an Husain ibn Abdurrahman qal, dari Husain ibn Abdurrahman beliau berkata, dan Husain seorang tokoh dari atba'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, siqah, taghayyara bi akhirih, berubah hafalannya di akhir hayatnya. Qal, dia berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubairin, saya pernah berada di sisi atau bersama Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Faqal, maka Sa'id berkata, dalam majelis itu Sa'id berkata, ayyukum ra'al kaukaba alladhi inqadda al-bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana, maka saya berkata, perawi hadis ini yaitu Husain tadi. Fakultu, saya berkata, ana, saya saya melihat bintang itu. Tsumma qultu, kemudian saya berkata, ama inni lam akun fi shalah, saya saat itu tidak sedang sholat. Saya saat itu sedang tidak sholat. Walakinni ludiktu, akan tetapi saya disengat. Saya sedang disengat oleh hewan berbisa. Ini salah satu faedah yang kita sebutkan, bahwa pelajarannya dari para salaf kita, bagaimana tawadu'nya mereka. Mereka membersihkan diri mereka dari dugaan-dugaan orang yang berkait dengan kesolehan. Berkait dengan kesolehan. Jadi jangan sampai ada orang yang menduga bahwasanya dia sedang beramal soleh dalam kebaikan, dalam kesolehan. Jadi dia perlu jelaskan tentang masalah ini. Ini penting bagi seorang mukmin agar jangan sampai dia berbangga, senang dengan dugaan-dugaan palsu tentang kebaikan dari orang lain yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan, yang dia tidak pernah lakukan. Allahumma musta'an. Taib. Jadi ceritanya dia tidak sedang sholat, tapi kebetulan sedang disengat, habis disengat hewan. Qal, maka Sa'id bertanya, fama sana'ata, apa yang kau lakukan? Ketika engkau disengat, apa yang kau lakukan? Qultu yartaqaitu,
Ya, saya berkata irtaqaitu. Ya, saya meminta diruqyah. Meminta di ruqyah. Qal, maka Said mengatakan, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang membawamu melakukan itu? Ya, atas dasar apa engkau melakukan itu, meminta diruqyah? Qultu, ya, saya berkata, hadithun haddatsanahu Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang disampaikan, diceritakan pada kami oleh Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil rahimahullah, seorang tabi'in yang thiqah. Qal, ya, Said bertanya lagi, wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi, apa yang diceritakan Sya'bi kepada kalian? Ya, haddath yuhaddits, yaitu menyampaikan hadis. Ya, jadi apa yang disampaikan Sya'bi kepada kalian? Qultu, saya berkata, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibnu al-Husayb al-Aslami, ya, seorang sahabat yang mulia, yang masyhur radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah, ya, tidak ada ruqyah kecuali ruqyah yang disebabkan oleh ain, ya, pandangan, atau humah, yaitu sengatan hewan, ya, sengatan hewan. Ya. Jadi dalam konteks hadis ini yang disebutkan di sini dengan redaksi seperti ini, hadisnya mauquf. Ya, hadisnya mauquf, hanya sampai kepada Buraidah radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini sahih, ya. Ada jalan lain yang diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita jelaskan dulu bahwasanya hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi ucapan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, ya, disebabkan oleh ain atau sengatan. Ya, apa maksudnya hadis ini? Yaitu tidak ada ruqyah yang ampuh, ya, yang manjur, yang mujarab, ya, yang lebih afdal, ya, selain ruqyah dalam persoalan ini, yaitu meruqyah dalam kasus ketika terjadi ain atau ketika disengat oleh hewan berbisa. Ya, ini ingin menjelaskan pada kita bahwa ruqyah tidak terbatas pada hal seperti ini. Ya, tidak terbatas pada dua ini. Ya, karena ruqyah umum, ya, bisa dilakukan untuk segala macam jenis penyakit. Baik, faqal, maka Sa'id berkomentar, ya, ketika dia sudah tahu apa dalilnya Husain, ya, ketika dia meminta diruqyah, maka Sa'id mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia telah dengarkan. Ya, jadi sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia telah dengarkan. Ya, ini pujian, ya, dari Sa'id. Jadi dia tidak menyalahkan, ya, tidak juga membanggakan diri, tidak, ya. Ya, dia puji apa yang sudah dilakukan orang itu dengan dalilnya, kemudian dia sampaikan yang terbaik, ya, yang lebih afdol. Nah, Sa'id mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, uridat alayyal umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat, bangsa-bangsa, faraitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, kemudian, ya, maka saya melihat seorang nabi dan bersamanya ada ar-rahat, yaitu sekelompok orang, ya, bersamanya ada sekelompok orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan saya juga melihat seorang nabi bersamanya ada satu, ya, dan dua orang laki-laki. Ya, bersama nabi itu ada satu dan dua orang laki-laki. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun, dan saya melihat seorang nabi tapi tidak ada seorang pun bersamanya. Ya, tidak ada seorang pun bersama nabi itu. Ya. Ya, ini, ya, pelajaran bagi kita secara ringkas, sudah pernah kita sebutkan dulu bahwa, ya, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kebenaran tidak dinilai dengan jumlah. Kebenaran tidak dinilai dengan jumlah pengikut, ya. Dan kebenaran juga tidak dikenali dengan jumlah. Ya, pahami itu. Ya, demikian juga
kebenaran tidak dinilai dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, ya, pahami, ya. Ya, kebenaran itu ya kita kenali, kita ketahui dengan kaedah-kaedahnya. Kita nilai dengan kaedah-kaedahnya yang sudah dibuatkan oleh para ulama kita dalam persoalan ini. Dan tidak usah tertipu ya dengan persoalan jumlah, ya, tidak usah tertipu dengan menang kalahnya satu kelompok, ya. Ya, karena kebenaran pun bisa dikalahkan. Ingat ya, kebenaran pun bisa dikalahkan. Tidak selamanya dia akan unggul, ya, akan menang, ya. Ya, ketika terjadi konfrontasi dengan musuh, bisa saja kebenaran itu kalah, ya, tersingkirkan, hilang misalkan, ya, tapi dia tidak akan hilang dari muka bumi sampai Allah berkehendak, ya, untuk mengangkatnya nanti di akhir zaman. Jadi dia ada, ya, di muka bumi ini, hanya saja bisa saja, mungkin saja, ya, dia hilang dari satu tempat, ya, dari satu negeri, ya, atau dikalahkan, ya, di satu masa, di satu tempat, ya, dan ini bukan patokan, ya, bahwasanya dia salah, ya, atau dia sesat, ya, bukan seperti itu. Karena sekali lagi menilai hal-hal seperti ini, menilai kebenaran ini adalah dengan kaedah-kaedah yang sudah dibuatkan oleh para ulama kita, dan kita tidak perlu tertipu, ya, dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idru fi ali sawadun azimun, ya, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak, ya, diperlihatkan padaku sekelompok orang yang banyak, fadhanantu annahum ummati, dan saya mengira mereka itu umatku. Ya, saya mengira mereka itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Maka saya kembali memandang, ya, melihat, fa idza sawadun azim, ya, dan ternyata ada lagi kelompok yang lain yang besar. Ya, ada lagi kelompok yang lainnya yang besar, jumlahnya yang banyak. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, ya, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin, dan bersama mereka, bersama kelompok itu ada 70.000 orang, ya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Ya. Sampai sini kita sebutkan dulu, ini pembahasan kita. Ya. Nah, ini yang terpenting dalam hadis ini, ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa, ya, di antara umatnya yang masuk surga itu ada sekelompok orang, ya, dan beliau menyebutnya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab dan tanpa disiksa, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Kenapa yang seperti ini? Ya, karena mereka, seperti pembahasannya dalam bab ini, mewujudkan tauhid yang hakiki, ya, merealisasikan tauhid yang hakiki. Yaitu yang mereka lakukan sampai mereka berhak untuk masuk surga tanpa hisab, ya, untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, ini di dalam hadis yang lainnya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa 70.000 orang ini, 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab ini, mereka itu ketika masuk surga, ya, tudi wujuhuhum, ya, tudi wujuhahum idoat al-qamar lailata al-badri. Ya, mereka itu wajahnya bercahaya, ya, wajahnya bercahaya seperti cahaya rembulan di malam purnama. Ya, seperti cahaya rembulan di malam purnama. Yaitu sifat, ya, tentang orang-orang tersebut, ya, ketika mereka memasuki surga. Ya. Nah, kemudian yang perlu juga kita, ya, pahami, dan ini sebagai kabar gembira buat kita semuanya insyaallah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang masalah ini beliau menyebutkan
70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ada disebutkan dalam riwayat itu dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, fastazattu rabbi, maka saya meminta tambahan pada Rabbku. Ya, saya meminta tambahan pada Tuhanku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan, maka dia, yaitu Allah Ta'ala, menambahkan untukku setiap 1.000 orang ada 70.000 yang lain. Ya, Masya Allah ya. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan untuk setiap 1.000 orang ada 70.000 lagi. Ya, setiap 1.000 orang ada 70.000 lagi. Dan ini riwayat ini kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, ya, beliau mengatakan sanaduhu jayyid. Ya, sanadnya baik, sanadnya baik. Al-Haythami beliau mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab As-Sahih. Kemudian Al-Busiri mengatakan urwatuhu thiqat, ya, para perawinya juga orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Dan Syekh Muqbil Al-Wadi beliau menilai hadis ini hasan, ya, hadis ini hasan insyaallah. Nah, jadi ya, ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mudah-mudahan ya kita bermohon pada Allah Taala, ya, semoga kita bisa masuknya dalam golongan orang-orang seperti ini. Ya, bisa masuk dalam golongan orang-orang yang seperti ini, yang masuk surga tanpa hisabnya, ya, tanpa disiksa. Ya Allah musta'an. Baik. Nah, kemudian setelah beliau menyampaikan hadis tersebut, ya, Ibnu Abbas mengatakan tsumma nahadha. Ya, kemudian Nabi SAW bangkit. Ya, beliau berdiri, ya, masuk ke kamarnya. Fakhadan nasu fi ulaik, maka kemudian orang-orang yang ada di majelis tadi itu saling berbicara, ya, berdiskusi tentang, ya, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ya. Jadi orang-orang yang ada di majelis bercakap-cakap, ya, berdiskusi, berbincang tentang siapa mereka itu. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa siksa. Nah, faqal, ya, maka faqala ba'duhum, ya, sebagian mereka, sebagian orang-orang ini yang di majelis tadi berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saja mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat, ya, bersahabat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, yang lain mengatakan, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Ya, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam ini dan mereka sama sekali tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, mereka tidak pernah mengenal syirik, ya, karena dilahirkan dalam Islam. Wa dzakaru asya', ya, dan mereka menyebutkan beberapa hal, ya, beberapa pendapat, ya. Ya, jadi masing-masing memberikan pendapatnya tentang siapa, ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka, ya, kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, keluar lagi, beliau menemui mereka, fa akhbaruhu, dan mereka kabarkan apa yang mereka bincangkan itu. Ya, mereka kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka bincangkan. Faqal, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladina la yastarquna. Mereka itu, kata beliau, adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ya, ini riwayat yang sahih, ya, dalam yang paling kuatnya dalam dua kitab sahih, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Jadi beliau disebutkan la yastarqun, ya, tidak meminta diruqyah. Nah, ada riwayat yang lain, ya, dalam Sahih Muslim menyebutnya la yarqun, yaitu tidak meruqyah. Ya, beda, ya. Ya, jadi tidak, kalau yang yastarqun tadi tidak meminta diruqyah. Kemudian dalam riwayat Muslim ada disebutkan la yarqun, yaitu tidak meruqyah, ya, tidak meruqyah. Nah, riwayat Muslim, ya, yang sendirian itu ya, dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya, dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa redaksi itu keliru, ya, salah, ya, dari sebagian
rawi. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan la yarkun. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan la yarkun. Kenapa? Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan karena orang yang meruqyah, ya dia sudah berbuat baik kepada saudaranya, gitu ya. Ya, jadi orang yang meruqyah dia sudah berbuat baik kepada saudaranya. Ya, dan Nabi yang mulia SAW menyuruh kita kaum muslimin untuk ya berbuat baik pada orang lain, ya untuk berbuat baik pada orang lain. Beliau SAW pernah ditanya tentang masalah ruqyah. Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah ruqyah. Ya, beliau mengatakan, man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka ya berikan dia manfaat. Ya, jadi ini anjurannya dari Nabi SAW dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Jadi beliau motivasi orang untuk bermanfaat bagi orang lain, ya, untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, beliau juga pernah ditanyakan tentang masalah ruqyah. Nah, Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah, dengan jampi-jampi, selama itu tidak mengandung unsur kesyirikan. Ya, selama itu tidak mengandung unsur ya kesyirikan. Nah, dari sini kita pahami bahwa redaksi la yarkun itu mungkin keliru, ya mungkin ya keliru. Jadi yang benar seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, la yastarkun, yaitu tidak meminta diruqyah, ya tidak meminta diruqyah. Ya. Nah, dalam hadis ini orang-orang yang tidak, ya, yang masuk surga tidak tanpa hisab, ya, dan tanpa siksa, salah satunya dari ya, sifat mereka itu ini, ya, yang pertama yaitu la yastarkun, tidak meminta diruqyah, ya, tidak meminta diruqyah. Ya, mereka ini orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan merasa tidak butuh dengan bantuan manusia. Ya, mereka tidak ingin bergantung kepada manusia, tidak ingin juga menyusahkan kepada manusia, ya, kepada orang-orang. Ya, jadi begitu tingginya tawakalnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia merasa ya tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain. Ya. Ini yang menyebabkan bahwa ya dia masuknya dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa disiksa. Ya, tingginya tawakal dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah, yaitu menunjukkan bahwasanya ya tauhidnya ya luar biasa, ya tauhidnya sangat bagus, ya tauhidnya sangat bagus. Dia telah merealisasikan tauhid yang benar, yang agung, ya, dalam dirinya, sehingga berhak masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Kemudian ya, di antara sifatnya orang-orang ini Nabi SAW mengatakan wala yaktawun, dan mereka itu juga tidak meminta untuk ya, dilakukan al-kai. Ya, al-kai ini yaitu metode pengobatan ya, dengan menggunakan api atau besi panas. Ya, dengan menggunakan api atau besi panas. Ya. Jadi dilengketkan itu besi itu yang panas ya, di tubuh untuk mengobati penyakit. Ya, untuk mengobati penyakit. Ya, jadi ini sifat yang kedua ya, yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, mereka itu orang-orang yang tidak meminta untuk dilakukan ini. Ya, pengobatan dengan cara seperti ini. Ya, sama dengan kasus ruqyah tadi. Ya, sama dengan kasus ruqyah tadi. Jadi sebagaimana dia tidak meminta diruqyah, ya dia juga tidak meminta untuk dilakukan pengobatan dengan metode al-kai tersebut. Ya. Ini ya sama dengan alasannya sama dengan yang kita sebutkan tadi, yaitu kepasrahan yang penuh ya kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tingginya tawakal dia kepada Allah Taala dan tidak mau bergantung kepada manusia. Ya, dan juga kesabaran ya dalam menghadapi qada ya ketetapan Allah. Ya, dan ya dia bisa merasakan manisnya ujian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini ya sebagian orang seperti itu. Ya, saking tingginya besarnya tauhidnya, dia bisa merasakan manisnya ujian yang Allah berikan kepada ya dirinya. Ya, merasakan, berusaha untuk merasakan manisnya ujian yang dihadapi
yang Allah berikan kepada dirinya. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah meminta-minta seperti ini, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, karena tidak semua jiwa kita mampu untuk menghadapinya. Ya, mohonlah keafiatan, keselamatan, kebaikan dari Allah taala, agar Dia berkenan untuk menjaga kita dari segala keburukan. Nah, dan pembahasan kita ini, saudara-saudari sekalian, bukan persoalan mengharamkan pengobatan ini. Sama seperti masalah meminta diruqyah tadi. Bukan melarang, mengharamkan meminta diruqyah. Semuanya boleh. Boleh. Termasuk ini, mengobati dengan metode penggunaan besi panas atau api. Ini dibolehkan dalam syariat. Di dalam kitab Sahih, dalam Sahih Muslim, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan dokter kepada Ubay bin Ka'ab, karena dia sedang sakit, dan dokter itu melakukan ini, pengobatan dengan cara seperti ini, menggunakan besi panas. Begitu juga dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah melakukan ini kepada kerabatnya, dan Nabi SAW saat itu masih hidup, masih hidup. Kemudian Nabi juga SAW pernah melakukan ini kepada sahabatnya, seorang sahabatnya, yaitu As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Ini semuanya menunjukkan pada kita bahwa pengobatan dengan cara seperti ini dibolehkan, dibolehkan, tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nabi SAW melarangnya. Melarangnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Asy-syifa'u fi thalathin." Kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Kesembuhan ada pada tiga perkara, 3 hal. Syurbatu asalin, yaitu minum madu, ini yang pertama, meminum madu. Kemudian wasyurtatu mahjamin, kemudian yang kedua yaitu bekam, berbekam. Kemudian yang ketiga waqayyatun narin, dan pengobatan dengan api, pengobatan dengan api, dengan besi panas itu. Wa ana, beliau Nabi SAW mengatakan, wa ana anha anil kai, dan saya melarang al-kai, saya melarang al-kai. Jadi beliau SAW melarang pengobatan dengan cara seperti itu, yaitu menggunakan besi panas. Dan pelarangan ini dengan mengumpulkan semua dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, pelarangan ini bukan pengharaman, bukan pengharaman, tapi ingin menunjukkan pada kita bahwa meninggalkan pengobatan seperti ini itu lebih afdol, lebih baik, lebih utama. Tapi jika seseorang melakukannya itu tidak mengapa, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitupun dengan masalah ruqyah tadi, meminta diruqyah, kita tidak sempat sebutkan bahwa meminta diruqyah itu pun dibolehkan. Boleh saja, Tapi yang paling afdol adalah ketika seseorang tidak meminta, meminta. Jadi cukupkan dengan dirinya, cukupkan dengan dirinya, dia meruqyah dirinya sendiri, meruqyah dirinya sendiri. Tapi jika misalkan ada seseorang datang kepada Anda, meminta untuk diruqyah, jangan menolak, tidak perlu menolak, silakan ruqyah dia, dan itu boleh, boleh, karena seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi tidak mengapa, tidak mengapa dalam kasus seperti itu. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wala yatatayyarun, dan mereka itu tidak melakukan tatayyur, tidak melakukan tatayyur. Dan tatayyur ini apa? Yaitu merasa sial dengan burung, dan lain-lain, merasa sial dengan sesuatu. Dan insyaallah ini akan ada penjelasannya, akan ada penjelasan khusus tentang masalah tatayyur tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu bertawakal hanya kepada Allah saja, bertawakal hanya kepada Rabb mereka saja. Nah, redaksi yang terakhir ini dia adalah inti dari 3 yang kita sebutkan tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan mereka tidak meminta diruqyah, tidak meminta dilakukan
al-kai tadi, pengobatan dengan besi panas, ya, tidak melakukan tatayur. Intinya apa semuanya itu? Ini, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang perlu juga dipahami di sini, ya, ini catatan penting, bahwa ketika kita menyebutkan hal seperti ini, bukan berarti bahwasanya mereka itu meninggalkan sebab, ya, meninggalkan usaha. Tidak seperti itu, ya. Ya, karena Islam kita menyuruh umatnya untuk bekerja, ya, untuk berusaha, untuk berbuat, ya, yang mengambil sebab-sebab, ya, untuk mendapatkan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari keburukan. Ya, jadi jangan ada yang memahami salah, ya, tentang konteks hadis ini. Ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang pemalas, ya, hanya pasrah saja. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Ya, mereka tetap melakukan sebab, ya, melakukan usaha, tapi mereka menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, yang menjauhi hal-hal yang dimakruhkan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian setelah itu, ketika Nabi SAW telah menyampaikan hadisnya, Ibn Abbas mengatakan, faqama ilaihi Ukasha ibnu Mihsan. Maka Ukasha ibnu Mihsan berdiri kepadanya, ya, berdiri kepada menghadap kepada Nabi SAW. Dan Ukasha ibnu Mihsan Al-Asadi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, ya, dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, beliau ya, berhijrah, kemudian salah seorang yang peserta perang Badar, ya, salah seorang dari peserta perang Badar. Ya, beliau terbunuh, ya, di perang, ya, di masa pemerintahan Abu Bakar ketika berperang dengan melawan orang-orang murtad, ya, ketika berperang melawan orang-orang murtad bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Nah, jadi Ukasha bin Mihsan ketika mendengarkan hadis ini, beliau berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Berdoalah untukku agar dia menjadikan aku bagian dari mereka. Masya Allah, ya. Ya, jadi Ukasha berkata pada Rasulullah SAW, berdoalah pada Allah, mohonlah kepada Allah agar dia menjadikan aku bagian dari mereka. Ya, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bagaimana antusiasnya para sahabatnya kepada kebaikan. Dan kebaikan terbesar yang patut kita raih dan yang wajib kita raih adalah, ya, selamat dari neraka dan masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta minhum. Yang kau bagian dari mereka. Yang kau bagian dari mereka. Ya, Masya Allah. Ya, ini, ya, kabar gembira buat Ukasha radhiyallahu anhu bahwa dia termasuk penghuni surga. Dia termasuk penghuni surga. Ya, terlebih lagi juga, ya, beliau seorang peserta perang Badar. Dan semua, ya, sahabatnya 300-an orang yang terlibat dalam perang Badar, ya, mereka semuanya dijamin surga. Ya, dijamin surga, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, summa qama ilaihi rajulun akhar. Kemudian setelah Ukasha berdiri lagi seorang laki-laki yang lain. Ya, berdiri seorang laki-laki yang lain. Ya, tidak disebutkan siapa nama orang ini, ya. Tapi jelasnya dia seorang sahabat yang soleh insyaallah, bukan orang munafik, ya, seperti disebutkan dalam sebagian tafsiran. Ya, orang ini, ya, faqal, orang ini berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya, berdoalah pada Allah supaya dia menjadikan aku juga bagian dari mereka. Ya, ya, jadi dia meminta kepada Rasul, ya, supaya Rasul berkenan untuk berdoa agar Allah menjadikannya bagian dari mereka. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqal sabaqaka biha Ukasha. Yang kau telah didahului oleh Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Ya. Nah, ini, ya, ini termasuk, ya, bagusnya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau menjaga hati para sahabatnya. Ya, yang menjaga hati para sahabatnya. Ya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin, ya, beliau tahu bahwasanya orang ini tidak seperti Ukasha. Ya. Ya, jadi beliau tolak, tapi dengan cara yang halus. Ya, dengan cara yang lembut. Ya, dengan bahasa yang diplomatis. Ya. Jadi beliau tidak bilang engkau tidak, ya, bukan bagian dari mereka, tidak. Tapi beliau hanya bilang apa? Ya, sabaqaka biha Ukasha. Yang kau telah didahului oleh
Ukasha. Nah, ini sekalian juga untuk menutup pintu. Karena kalau Rasul juga doakan, ya semua orang akan berdiri meminta satu persatu. Ya repot jadinya kan ya. Ya jadi beliau ya bahasakan ya sampaikan dengan cara yang demikian ya. Dan ya masih banyak ya, kita katakan banyak jalan menuju surga. Tinggal kita ya mau tidak untuk beramal soleh. Ya beramal soleh, bekerja ya. Dan ya dunia ini bukan tempat untuk beristirahat ya, saudara-saudara sekalian. Ya bekerja yang sekuat-kuatnya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ya, agar Dia berkenan ya menerima kita ya, mengampuni dosa-dosa kita yang banyak dan menerima amal soleh kita yang sedikit. Ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat ya, semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita ya sebagai bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya, tanpa siksa tersebut ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah. Ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Nah. Bagaimana cara kita mengetahui dengan yakin bahwa kita telah bertauhid, sehingga dengan keyakinan itu kita bisa dengan yakin menghadapi kematian, bahwa kita akan mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Bagaimana apa tadi sebutnya? Bagaimana cara kita mengetahui dengan yakin bahwa kita telah bertauhid? Iya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya kita bertauhid? Ya, ketika kita paham kaidah-kaidahnya. Ya, paham apa itu tauhid, ya. Paham ya apa yang dimaksud dengan tauhid ya, dengan konsekuensinya. Ya, penjelasannya dengan segala konsekuensinya. Pelajari itu, pahami dan amalkan konsekuensinya. Amalkan ya. Ya, dengan begitu kita tahu bahwasanya kita sudah mengamalkan tauhid. Ya. Cuma persoalannya, ya saudara-saudari sekalian, ya terus sebuah yang bertanya, iman kita ini ya dalam kehidupan ini naik turun, ya naik turun ya. Jadi dia tidak datar saja, kadang naik, kadang juga turun. Dan mungkin ya orang-orang seperti kita lebih banyak turunnya, ya dengan begitu banyaknya godaan dalam kehidupan ini. Nah makanya ya patut ya bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk selalu melihat imannya, ya melihat akidahnya, mengoreksi diri, ya muhasabah diri, introspeksi diri, ya dan memperbaharui imannya tersebut, ya memperbaharui imannya tersebut. Ya demikian ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus selalu muhasabah, berikan waktu, ya, misalkan setiap malam untuk muhasabah diri, introspeksi diri, ya kemudian jangan lupa ya untuk selalu membaca, ya mengkaji agama ini ya melalui buku, kajian-kajian dan sebagainya ya dan ya konsisten untuk selalu bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan yang terpenting ingat, jangan lupa untuk beramal soleh, ya konsisten dalam beramal soleh ya. Ya, tidak ada yang tahu ya akhir kehidupan tiap orang ya. Ya makanya di sini kita cuma berusaha ya, dan berdoa kepada Allah agar Dia meneguhkan kita ya dalam kehidupan ini sampai mati nanti insyaallah. Nah, baik. Masih ada? Bismillah. Salah satu ciri yang masuk surga tanpa hisab dan siksa adalah orang yang tidak meminta beruqyah dengan sebab untuk tawakal yang sempurna kepada Allah. Bagaimana dengan seseorang yang sakit dan pergi berobat ke dokter, yang terbaik seperti apa? Nah, ya, untuk berdoa, berobat ya, itu diperintahkan dalam agama kita, agama kita. Jadi tidak terlarang hal seperti ini ya dalam agama kita. Ya cuma ulama berselisih mana yang lebih afdal dalam persoalan ini. Ya mana yang lebih afdal dalam persoalan ini. Ketika seseorang ditimpa sakit, ya, ditimpa penyakit, maka mana yang lebih afdal buat dia? Apakah dia tetap bersabar dengan sakitnya atau dia pergi berobat? Nah jumhur ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya berobat lebih utama, ya lebih afdal, ya karena Rasulullah SAW menyuruh untuk berobat. Ya, dan itu tidak menafikan tawakal, ya, tidak menafikan tauhid kita. Ya karena bagian dari tawakal itu adalah usaha. Ya bagian dari tawakal itu adalah ya berusaha, ya bekerja, berbuat, ya mengambil sebab-sebabnya. Ya, tapi ingat, yang penting diketahui di sini, yang penting kita jaga di sini, ketika kita bekerja, berusaha mengambil sebab tersebut, kita harus yakin bahwasanya itu hanya wasilah saja, ya sarana saja, dan bukan itu yang menyembuhkan kita, ya bukan itu yang menyembuhkan kita. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya kita hanya berharap kepadanya, hanya bertawakal kepadanya, dan hanya meminta kesembuhan darinya saja. Ya demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya terima kasih itu yang bisa disampaikan. Ini karena sudah Isya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya tetap jaga kesehatan dan ingat ya, ikuti protokol kesehatannya. Jangan pernah bosan ya untuk masalah ini. Ya dan terus berdoa semoga Allah berkenan untuk mengakhiri wabah ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.